Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan tetap kita akan membicarakan tentang tim nasional kita yang sudah lolos ke putaran ketiga pra Piala Dunia untuk zona Asia. Setelah kita memastikan itu di GBK dengan mengalahkan Filipina 2-0 pada 11 Juni yang lalu. Dan sekarang kita akan menunggu hasil undian. Tanggal 27 Juni akan datang di Kuala Lumpur, markas besar AFC itu akan mengadakan undian, drawing bagi 18 tim yang sudah berada di putaran ketiga termasuk Indonesia. Dan Indonesia itu berada pada pot 6. Ya, teman-teman pasti juga sudah tahu bahwa di pot 6 itu ada Korea Utara dan Kuwait, sehingga dua tim ini tidak akan menjadi lawan kita nantinya di saat drawing. Karena dari 18 negara yang nantinya itu akan terbagi dalam 3 grup A, B, C. Masing-masing grup terdiri dari 6 tim. Ya, dari 6 tim itu sudah terbagi ya di 6 pot. Pot pertama Jepang, Iran, Korea Selatan. Pot kedua Australia, Qatar, Irak. Pot ketiga Arab Saudi, Uzbekistan, Jordania. Dan pot keempat Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain. Pot 5 China, Palestina, Kirgistan, dan 6 kita. Yang saya sebut tadi bersama dengan Kuwait dan Korea Utara. Ini pasti kita sudah tahu semua, cuma di sini kita akan melihat bahwa kita berada di grup mana. Itu yang paling pas dengan lawan-lawan siapa ya. Paling tidak kalau kita misalnya berada dengan grup Oman atau Bahrain, kemudian ada Palestina atau Kirgistan di dalam, ini agak enak. Satu lagi ada Jordania, ya walaupun nantinya ada 2 lawan tangguh. Misalnya di pot 1 kita ketemu Jepang atau ada Irak dan Korea Selatan, pasti akan masuk di grup kita. Ya, atau di pot 2 ada Australia, Qatar, Irak. Kita bisa ketemu juga dengan Irak yang mengalahkan kita. Tapi setelah itu di yang berikut bisa mungkin ada Jordan ya. Karena ini tim bisa kita melawan dengan mereka walaupun mereka juga tim yang sangat kuat ya, yang berbicara banyak di Piala Asia kemarin tuh tim senior. Dan saya bilang tadi ada Bahrain atau Oman. Ini akan seru, atau Kirgistan dan Palestina. Ini menarik buat kita sehingga kita bisa berharap bisa lolos ke Piala Dunia. Memang tidak mudah ya, tidak gampang. Tapi kalau dengan tim-tim ini kita masih punya kesempatan bermain dalam 5 kandang, 5 tandang dimulai pada 5 September yang akan datang. Dan semua tergantung dari undian, dari hasil undian memang. Tapi kalau nama-namanya sebut sandi, seandainya kita berada di grup yang seperti itu, kita masih bisa bersaing. Karena dari 3 grup ABC itu akan diambil langsung 2-2. Juara dan runner up langsung lolos. Berarti ada 6 tim ya yang akan lolos lebih dulu dari 8 tim yang menjadi jatah untuk Asia plus 1 nantinya untuk playoff. Nah, dari mana itu 2 lainnya setelah 6 ini lolos itu nanti akan diundi lagi, dibagi. Ketika Indonesia misalnya berada di peringkat ke-3 atau 4, Indonesia bisa ikut di putaran berikutnya, putaran ke-4. Karena peringkat ke-3 dan peringkat ke-4 masing-masing grup ABC itu akan diambil lagi. Jadi ada 6 total. Ya, setelah 6 itu di atas juara dan runner up lolos, nah 3-4 ini akan bertanding lagi. Dibagi dalam 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 3 tim. Ya, itu yang kita nantinya akan tunggu untuk hasil undian. Dan juara-juaranya nanti itu langsung lolos untuk melengkapi 6 yang tadi sudah lebih awal lolos. Sehingga ada 8 tim yang akan lolos dari situ. Indonesia paling tidak bisa bersaing di putaran keempat ini. Kalau kita mendapatkan peringkat ke-3 atau ke-4, saya pikir bisa ya. Seandainya pun tidak, masih ada harapan untuk playoff menghadapi wakil dari Amerika Selatan atau Amerika Latin. Ketika itu kita menjadi runner up di putaran keempat, ya, maka runner up dan runner up itu akan bertanding untuk siapapun juara bermain melawan tim Amerika Latin. Lalu bagaimana kalau kita ikut di putaran keempat? Ketika kita hanya menjadi juara ke-3 atau juara ke-4 di grup, ya masuk di grup putaran ketiga di 18 tim itu. Ini tidak ada home and away. Ini pertandingan akan diadakan di tempat netral untuk putaran keempat itu dan akan memilih juara-juaranya untuk bisa melengkapi 8 tim jatah Asia yang lolos. Makanya undian di Kuala Lumpur nanti itu menarik. Saya rencana untuk datang melihat langsung undian ini. Jika tidak ada acara, tidak sibuk, ya pingin sebenarnya untuk ke Kuala Lumpur melihat drawing ini karena mendebarkan juga ya bagi tim asuhan Sintayong ini untuk berlaga di putaran ketiga.
Nah, di putaran ketiga, kita tanpa akan dihadiri untuk pertandingan pertama. Ya, selain Jordi Amat yang mendapat kartu merah karena harus melakoni 2 pertandingan, ya kemarin sudah tidak bermain Jordi melawan Filipina, tapi ada 1 pertandingan lagi di pertandingan pembuka di babak ketiga nantinya Jordi nggak akan bermain, termasuk dengan Justin Hubner. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning kemarin melawan Filipina dan dia sudah terkena akumulasi, jadi dia tidak akan bermain dalam pertandingan berikut karena lawan Vietnam pada 21 Maret yang lalu dia mendapatkan kartu kuning. Akumulasi ini akan dihitung nantinya untuk laga di putaran ketiga. Kalaupun tanpa Jordi dan Justin, saya pikir di belakang itu masih kuat. Masih ada Jai Isyes, ada Rido, dan bisa aja Sandy Walsh ditarik bermain ke bek tengah. Atau kita masih punya Nathan Cho yang bisa bermain untuk bisa mendukung Jai dan Rido. Bahkan Calvin Verdong pun masih bisa dimaksimalkan untuk bisa ditarik ke bek tengah karena dia bisa bermain di berbagai posisi di pertahanan. Tapi saya pikir untuk lebih enak Verdong yang tetap akan berada di kiri saja. Untuk posisi bek tengah yang mengisi tempat Justin Hubner bisa diambil oleh Nathan Cho atau Sandy Walsh mendampingi Rido dan Jai Isyes. Saya pikir itu opsi-opsi yang sangat baik buat kita. Jadi yang paling penting adalah siapa lawan kita nantinya di putaran berikut. Tapi kalau kita misalnya satu grup dengan misalnya Palestina, wah ada Oman, ya, atau ada Bahrain di sana, wah kita enak ini. Bisa saling hitung-hitungan di sini, paling tidak nomor 3 di grup atau nomor 4 bisa ikut di putaran berikut. Tapi kita masih berharap tentunya ada kejutan-kejutan yang dibuat oleh tim nasional kita. Ya, kita ketika lolos kemarin setelah mengalahkan Filipina, maju ke babak ketiga, otomatis kita itu lolos di Piala Asia. Jadi untuk berikut Piala Asia 2027 di Arab Saudi, kita sudah nggak ikut kualifikasi. Ya ikut kualifikasi dari ASEAN itu Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura itu harus lewat babak kualifikasi. Kita langsung nggak ada kualifikasi. Jadi sudah ada di atas. Langsung berlaga di Piala Asia. Itu luar biasa. Dampak dari kemenangan kita yang lolos ke putaran ketiga. Jadi memang ada hal-hal yang sangat baik ya dengan peningkatan permainan kita, prestasi kita untuk bisa hadir ke putaran ketiga. Selain lolos di Piala Asia, peringkat kita juga oke, naik, ada ketambahan 11 poin, sehingga menempatkan kita di urutan sekarang ada 133. Tadinya kan ke 134 sebelumnya, kemudian turun saat menghadapi Irak, kurang 5 poin, yang mungkin bergeser turun ke 136, 137, tapi sekarang sudah di 133. Oke, kalau di putaran ketiga nantinya, kita bisa menang lawan tim-tim atau bisa menahan iman tim-tim kuat, karena kita kan ada tim yang di bawah secara peringkat ya FIFA. Tapi kalau kita bisa menahan Uzbek misalnya, mengalahkan Bahrain atau Oman, wah ini kuat. Mengalahkan Palestina, itu kan semua udah di atas kita secara peringkat. Itu akan bertambah dengan pesat. Kita bisa bermain di 120 ya, luar biasa, bahkan bisa lebih dari itu. Kalau kita membuat kejutan-kejutan besar nantinya. Jadi itu harapan saya teman-teman ya, semoga tim kita tetap kuat. Ada penambahan-penambahan lagi yang akan dibuat oleh PSSI, terutama Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk bisa melakukan pendekatan dengan pemain-pemain yang akan dibidik nantinya, terutama untuk lini depan ya. Dan semoga juga kita berharap Martin Paes cepat selesai di CAS, sehingga pada bulan September masih ada waktu, masih 3 bulan ke depan, Martin Paes ini bisa mengisi posisi penjaga gawang, karena kita sangat krusial di posisi ini, walaupun memang ada Hernando Ari sana, ada Nadeo, ada Adi Satrio, tapi saya pikir kehadiran dari Martin Paes ini sangat penting, karena di putaran ketiga tidak main-main, semua tim-tim yang sangat kuat, sehingga kita butuh seorang Martin Paes. Semoga ini cepat di urusannya di CAS selesai dan dia bisa bermain, ditambah lagi dengan ada 2-3 pemain lagi yang akan diambil, bahkan kalau 4 pemain lebih bagus untuk grade A ini, sehingga keseimbangan di antara pemain starting 11 yang ditampilkan oleh STY dengan yang duduk di bench itu kualitasnya sama. Pergantian ini yang perlu tidak mengurangi, ini ada kepincangan, di sini ada pincang ya, yang sulit tentunya kalau agak berbeda. Tapi saya rasa ini sangat baik, seperti ketika contoh Nathan Cho keluar, Ivar masuk kan berimbang bagus. Jadi posisi-posisi ini yang sepertinya oke. Di bek kiri juga kita masih punya Sain Patinama, kan oke bisa bergantian, ada Arhan. Jadi di kanan ada Sandi ya, ada Asnawi. Jadi ini yang harus dijaga terus. Kalau kita bisa mendapatkan Kevin Dix, wah luar, ada Jairo masuk di gelandang, kita lebih lengkap, lebih mewah tim kita. Di depan misalnya ada 2 tambahan lagi, Ole masuk misalnya, Manhub masuk, dan siapapun itu yang akan dibidik oleh PSSI.
Semua kita akan menerima itu, yang penting kita kuat. Di putaran tidak main-main, kita harus serius, sudah terlanjur basah masuk ke putaran ketiga, dan kita harus bisa memanfaatkan putaran ini untuk memberikan kejutan-kejutan kepada tim-tim lain yang tentunya lebih diunggulkan. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.